Pemirsa, balik lagi di Basa Basi. Tadi pas jeda iklan ya, ini dua bintang tamu saya asik ngobrol. Bisa dilihat bagaimana Jessica banyak banget nanya-nanya sama Mbak Farah karena ingin mencuri ilmunya. Tapi aku akuin menjadi seorang wanita yang kemudian statusnya berubah menjadi ibu rumah tangga, kemudian working mom, itu tidak mudah. Itu dia kenapa kayaknya harus banyak banget ilmu yang kita curi dari seorang Farah Queen yang sudah menjalaninya selama berapa tahun? Sekarang bisa dibilang loh, sebetulnya separated dari Carson itu udah lama ya, dari sebelum kita kan cerai berapa tahun lalu ya. Tapi kita sebetulnya udah pisah tuh dari 3 tahun sebelumnya. So I've been a single mom for 4 years. Cuman untungnya sih my relationship sama sama Carson itu masih baik sekali. Sama keluarganya dia juga masih baik sekali. Kemarin aja waktu ke US ngedrop Arman untuk summer holiday, itu saya kan tinggalnya sama keluarga omanya Arman. Masih tinggal sama keluarga dari mantan suami? Ya, masih baik sekali. So, sebetulnya mamanya Carson tuh bagi saya, that's my American mom. Jadi saya tetap manggil dia mom, kakaknya saya panggil sister. So, ya. Enak ya. Hubungannya artinya tetap, kalau secara komitmen memang sudah, tapi secara ikatan batin dan juga hubungan persaudaraan masih tetap berlanjut ya, Farah ya? Yes. I mean, dengan Carson, I love Carson so much. Benar-benar kita masih cinta, sayang satu tapi sama lain. Tapi in a different way. Exactly. Tapi relationship yang kita punya itu bukan husband and wife relationship anymore. Udah lebih kayak brother and sister. Tapi mungkin gak sih yang bisa memudahkan Farah seperti itu karena maksudnya ada pengaruh dari luar negeri. Kalau orang Indonesia kan biasanya begitu udah bisa udah kayak ih nggak mau mantan, ih males, ih udah kayak musuh biasa seperti itu. Iya, untuk bisa ke relationship yang seperti itu juga kita perlu banyak kayak pengertian dan you have to give in gitu loh. Nggak bisa yang kayak kita mentingin egonya kita atau masih ada rasa kayak aku pengen nyakitin dia lagi, dia waktu itu nyakitin aku gimana caranya pengen nyakitin lebih lagi gitu. Betul. You have to kinda let go. Dan waktu itu Carson sebetulnya dia masih sayang banget ya sama aku. Cuman he saw that I wasn't happy gitu. I wanted to be happier. Terus akhirnya satu hari dia cuma bilang, you know what, I love you so much that I'm gonna let you go because I love you so much that I want to see you happier gitu loh. So that was a big sacrifice, I think. Sebenarnya konsep ketika kita sayang banget sama seseorang tapi di saat yang bersamaan kita harus let go itu sebenarnya dua hal yang sangat sulit karena kalau kita sayang kita cenderung pengen keep pasti kan. Yes. Tapi menurut aku itu juga pengorbanan yang sangat luar biasa yang dibuat oleh seorang Jessica. Justru karena dia sayang banget terutama sama Elle, aku tuh selalu ngikutin pemberitaan-pemberitaannya. Tapi tidak pernah ada sedikit pun statement yang dia berusaha untuk menjelek-jelekan si laki-laki yang ada di situ yang harusnya bertanggung jawab atas semuanya. Tapi yang ada aja justru membuat komentar-komentar yang seringkali menurut aku buset nih anak positif banget sih. Apakah kamu lakukan itu semua buat baby Elle atau memang kamu masih ada harapan supaya suatu saat baby Elle bisa bertemu dengan ayahnya? Sebenarnya sih apa ya? Setelah menjadi seorang ibu gitu tentunya banyak banget yang berubah, mulai dari pola pikir, mulai dari kebiasaan, semuanya jadi berubah gitu. Karena punya seorang bayi yang tak berdaya, yang belum ngerti apa-apa, Jessica pengennya menanamkan semuanya yang baik, semuanya yang positif gitu. Meskipun apa yang Jessica alamin sebenarnya kalau bisa dibilang sih pahit itu banget. Itu berat loh untuk seorang perempuan. Tapi aku berusaha supaya mungkin yang ngalamin biar aku aja, biar anakku ngalamin, karena kan dia lahir nggak milih di mana tempat dia pengen lahir gitu. Dia dilahirkan oleh seorang ibu yang nyatanya suaminya pergi entah kemana. Nah, pengennya Jessica ngerasain kalau Elle itu sama kayak anak-anak yang lain, punya kebebasan yang sama, punya kebahagiaan yang sama, punya kasih sayang yang sama, justru kalau bisa lebih banyak kasih sayang buat dia. Pokoknya Jessica pengen senormal mungkin. Jadi Jessica dari awal selalu tanamin positive thinking, hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya Jessica ngerasain yang pahit, ya biar Jessica aja ngerasain. Anak biar ngerasain yang indah-indah, biar dia belajar sendiri. Nah, someday kalau dia udah ngerti, Jessica akan jelaskan dengan cara yang baik juga, dengan cara yang positif bahwa ya belum tahu sih nanti bakal dijelasin kayak apa gitu. Tapi ya yang pasti Jessica berusaha sebaik mungkin tidak untuk menjelek-jelekan ayahnya seperti itu. Biar supaya apa yang dia tahu cukup yang baik-baik aja gitu. Takutnya nanti anaknya juga akhirnya punya rasa dendam tersendiri juga kali ya. Ketakutan kan bisa saja terjadi. Nah, cuma Jess, sorry.
dari selain keluarga lah, apa yang menguatkan kamu untuk ya seperti ini, berpikir terus positif, menanamkan hal-hal positif ke anak kamu? Apa ya? Begitu Jessica ngelahirin El, kan Jessica lahirin normal. Selama 4 hari di induksi itu Jessica mikir, sebenarnya saat itu harusnya Ludwig datang, tapi di situ Jessica antara menunggu mau ngelahirin, nunggu suami datang. Aduh, saat itu saat yang benar-benar apa ya, vital banget di hidup aku, yang aku harus oke, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh, aku harus tetap kuat meskipun perut aku sakit kan, di induksi, di infus, aku harus tetap kuat sendirian gitu. Tapi di situ aku berpikir oke, ini udah jalan aku, mungkin dari sini ini jalan aku untuk aku ke step berikutnya untuk jadi orang yang lebih baik. Mungkin di sini pelajaran untuk aku supaya aku belajar bahwa hidup tuh ada perjalanan, ada baik ada buruknya gitu. Jadi mungkin ini yang harus aku lewatin supaya aku menuju ke pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kedepannya aku harus berusaha lebih baik lagi, karena ternyata waktu anak itu keluar, luar biasa, kayak hidup aku tuh baru dimulai lagi. Betul. Chapter 1 lagi. Lembaran jadi, baru lagi ya. Iya, jadi saat melihat dia kayak saya seperti apa ya? Seperti oke, this is my life gonna be with you forever gitu. Jadi hidup yang baru. Hamil, kemudian melahirkan tanpa didampingi suami, dan lebih hebatnya lagi karena biasa ada yang bilang seorang ibu kalau ingin menyusui, ingin air susunya berlimpah, itu harus happy. Berarti aku bisa berasumsi kalau Jessica sangat happy, buktinya adalah air susunya sangat berlimpah, bahkan bisa menjadi ibu ASI untuk beberapa bayi. Beberapa bayi yang kamu bantu dengan ASI kamu? 9 itu satu hal yang sangat luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya? Dan ini adalah saudara sepersusuannya El ya? Ya, ini yang nomor 2, ini nomor 1. Nomor 1. Ini aku susuin dia sejak dia baru 2 minggu, seminggu, 2 minggu aku udah susuin dia. Ya. Itu timbul dari mana keinginan? Oke. Yang ini waktu dia baru lahir aku langsung susuin. Oh. Ini yang ke berapa ya? Apa yang bikin Jessica pengen membantu anak-anak itu? Pertama, Jessica ngerasa El kan maksudnya dilahirkan dari awal dia belum pernah ngeliat bapaknya gitu. Ada kekurangannya lah gitu ya. Gak bisa seperti anak-anak lain yang bisa sedih jadi. Aku percaya itu air mata kekuatan, Jess. Aku cuma pengen meskipun anak aku dilahirkan dari seorang ibu tanpa seorang ayah yang mendampingi, tapi Jessica pengennya bahwa El dilahirkan dengan berkah yang lain, dengan membantu teman-temannya yang kekurangan ASI, bisa memberikan ASInya El buat teman-temannya yang membutuhkan gitu. Jadi semoga dengan kekurangannya El bisa bangga juga bahwa El punya seorang ibu yang bisa memberikan hal yang lain yang positif buat yang lain juga gitu. Itu sih. Mudah-mudahan kekuatan dari seorang Jessica ini bisa menular kepada Anda, siapapun yang lagi nonton Basa Basi. Mungkin Anda juga, ya siapa sih yang ingin memilih jadi single parents? Gak ada lah, semua orang pasti ingin semuanya berjalan seperti apa yang dikatakan normal oleh orang-orang pada umumnya. Jadi sekali lagi, semoga Anda yang lagi nonton Basa Basi dan Anda seorang single parent, single mom, mungkin mengalami situasi yang kurang lebih sama seperti Jessica atau mungkin seperti Farah, Anda mendapatkan kekuatan dari acara pagi hari ini. Tapi lebih hebatnya lagi ya, Wendy, walaupun mereka bekerja, mereka sibuk, mereka tetap bisa menjaga kualitas mereka terhadap anak-anaknya. Betul sekali, mereka tetap memprioritaskan keluarga, apalagi anak-anak mereka. Dan itu sebuah hal yang sangat luar biasa di tengah kesibukan mereka. Dan bersyukur juga pagi hari ini gue bisa melihat sosok Jessica yang lain dibanding sebelum-sebelumnya. Karena setiap kali mau ketemu sama dia, ya itu Bu, mohon maaf Bu, nih otaknya udah mulai ngembang lagi Bu. Ternyata ya memang begitu, beda kali ya, karena ini berurusan dengan udah hubungan anak udah kayak dua pribadi yang berbeda dia. Udah, Tapi gitu, Jessica, I admire you, karena kita kan sebagai seorang ibu juga kita tahu kan gimana susahnya waktu proses melahirkan dan sebagainya. I mean it's a very sensitive part, so we give you a big hug. Ini pasti ibu-ibu, ya kita tahu. Enggak.
Kita tahulah rasanya mendidik anak, melahirkan semuanya dilakukan seorang diri itu tidak mudah. Tapi sekarang sebelum kita ngebahas lagi pemirsa, saya akan kasih lihat ini dia video kedekatan kedua bintang tamu saya dengan anak-anaknya. How is that face? Is it yummy? Yeah? This is why, like, Well, wait till we really cut. look at that. Oh, this is hamster. Eh? What is that? Look at that. Hai godain aku dong. Kiss, Gempi, kiss. Oh, nyasa. Itu baby Gempi itu juga Saudara kan? saudara sepersusuan. Itu kenapa alasan Gading mau Gempita jadi saudara sepersusuan sama Baby L, karena ya Gading nggak mau suatu saat nanti Gempita dideketin sama L. Jadi itu aja sekalian aja dia kasih susunya. Soalnya kan gitu katanya kalau udah saudara sepersusuan itu kan nggak boleh pacaran ataupun menikah nanti sudah besarnya. Nah sekarang aku mau nanya ke Mbak Farah dulu nih. Kalau misalkan kita nanya orang kan, ini kita ngomongin masyarakat pada umumnya ya. Kalau ibu ada sebuah pemikiran yang mengatakan kalau ibu-ibu bekerja sering traveling, mulailah ada, ih ini kok ibunya pergi mulu sih? Gimana sih nih ngurus anaknya? Bisa deket nggak sih? Kamu terima nggak sih komen-komen seperti itu? Ya pasti bisa lah ya, apalagi kan waktu itu memang saya kan tinggalnya di Amerika selama 12 tahun gitu. Jadi banyak sekali waktu ngelahirin Arman juga sebetulnya di US, sampai Arman umur 1 tahun itu juga tinggal di US. Jadi sebetulnya banyak sekali yang saya pelajari dari sana. Karena kalau di US itu nggak semua orang loh bisa afford punya babysitter, terus gimana caranya sebagai seorang very busy mom tetap bisa punya karir. Rata-rata orang di Amerika itu kerja semua ya, tapi juga bisa kayak ngurusin semuanya gitu. So dari situ saya banyak belajar, dan yes of course it's possible kita bisa loh jadi sebagai seorang wanita karir, terus yang juga tetap harus jaga penampilan ya kan, tetap olahraga, tetap apa, I still go to all my social functions, tetap being a mom, tetap masak buat si kecil, terus tetap party, having fun, enjoying holiday, you know, you can do it all for sure. Nanti kita akan cari tahu itu gimana sih caranya. Apakah memang harus ada yang dikorbanin atau nggak perlu ada yang dikorbanin, asal atur waktu. Tapi yang pasti habis ini seorang Farah Queen akan berbagi tipsnya bagaimana pola didik terhadap anak, sehingga nanti ketika anak semakin besar itu malah memudahkan kita ya. Mungkin kalau untuk orang-orang Indonesia mendengar itu kayak, aduh aku nggak bisa kayak gitu. Ingin tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Bahasa.